warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Dina Lutfi Ramadhani. Seperti video sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang materi Ulumul Quran yang ketiga. Sekarang itu kita menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi hadis. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama nih ya, kedudukan dan fungsi hadis, itu judulnya. Sebagaimana yang teman-teman tahu, hadis itu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum dalam Islam itu kan ada dua, Al-Quran dan hadis. Nah, hadis ini sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukan hadis itu sangat penting. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama nih, hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Hadis itu tuh menjelaskan ayat yang masih umum. Misal nih, contoh nih ya, kalau di Al-Quran itu kan hanya ada Al-Quran itu kan hanya memperintahkan sholat, namun tidak dijelaskan kan di ayat Al-Quran itu sholat itu bagaimana, cara ruku bagaimana, cara sujud bagaimana. Nah, di Al-Quran tuh hanya memerintahkan. Namun di hadis ini dia itu menjelaskan cara dan waktunya. Cara sholat bagaimana, waktu sholat itu kapan. Nah, itu termaksud dari hadis, dari fungsi hadis sebagai penjelas dari ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran hanya memperintahkan, kayak memperintahkan sholat, haji, puasa, terus zakat, namun di ayat Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berzakat, bagaimana waktu haji dimulai gitu kan. Nah, di hadis ini dijelaskan bagaimana caranya, kapan waktunya. Jadi fungsi dari hadis itu ya salah satunya itu sebagai penjelas ayat Al-Quran. Fungsi yang pertama sudah jelas, yaitu sebagai penjelas dari ayat Al-Quran. Fungsi yang kedua yaitu hadis itu sebagai penetap hukum baru, menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Jadi hadis itu bisa menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh nih, misal haram memakan binatang buas yang bertaring. Di Al-Quran itu hukum ini tidak ada, namun di hadis itu ada ketetapan hukum ini, haram memakan binatang buas yang bertaring. Itu termaksud dari fungsi kedua dari hadis, yaitu sebagai penetap hukum baru yang tidak ada di Al-Quran. Contoh, fungsi yang ketiga dari hadis yaitu sebagai penguat hukum. Tadi kan udah ada penetapan hukum baru dan di fungsi yang kedua, dan yang di ketiga ini sebagai penguat hukum. Hadis penguat hukum ini mempertegas apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu emang udah ada hukumnya, hukum minum khamar misalnya. Terus di hadis ini diperkuat lagi. Bagaimana sih emang hukumnya minum khamar? Di Al-Quran lebih detail lagi, lebih kuat lagi penjelasannya. Jadi termaksud dari salah satu fungsi. Yang pertama sebagai penjelas ayat Al-Quran, yang kedua sebagai penetap hukum yang baru yang tidak ada di Al-Quran, dan fungsi yang ketiga itu sebagai penguat hukum, yang mana hukum ini memang sudah ada di Al-Quran, cuman di hadis ini tuh lebih diperkuat, lebih dipertegas, lebih diperjelas dari hukum yang ada di Al-Quran tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah penjelasan dari mata kuliah Ulumul Quran materi ketiga, yaitu kedudukan dan fungsi hadis, yang mana kedudukannya itu sangat penting setelah Al-Quran, karena adalah hukum dari Islam itu Al-Quran dan hadis. Dan hadis ini hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sekian teman-teman penjelasan dari saya dari materi kedudukan dan fungsi hadis di video ketiga saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.